Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam pelajaran matematika, masih dengan PJJ, pembelajaran jarak jauh, dan masih dengan materi tentang teorema Pythagoras. Materi yang akan kita bahas pada pertemuan kita yang kedua kali ini adalah tentang 1. Triple Pythagoras. Triple Pythagoras merupakan berbagai bilangan bulat positif yang kuadrat bilangan terbesarnya mempunyai nilai yang sama dengan jumlah dari kuadrat bilangan-bilangan yang lain. Contoh, bilangan 3, 4, 5 itu adalah triple Pythagoras. Karena apa? Karena 5 kuadrat sama dengan 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Sedangkan bilangan 6, 7, dan 8 bukan triple Pythagoras. Karena nilai 8 kuadrat tidak sama dengan 7 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Kita lanjutkan untuk materi berikutnya, yaitu tentang kebalikan teorema Pythagoras. Tentunya kalian masih ingat tentang teorema Pythagoras. Dalam segitiga ABC, jika sudut A siku-siku, maka A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat, di mana A adalah sisi di depan sudut A, B adalah sisi di depan sudut B, dan C adalah sisi di depan sudut C. Sedangkan kebalikan teorema Pythagoras adalah, diketahui ada segitiga ABC. Jika A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat, maka sudut A adalah sudut siku-siku. Perhatikan gambar di bawah ini. Ada 3 segitiga A, B, C, dengan yang pertama sudut siku-sikunya di A, yang kedua sudut siku-sikunya di B, yang ketiga adalah sudut siku-sikunya di C. Kalian perhatikan, jika sudut A siku-siku, maka sisi di depannya adalah A kecil, sisi di depan sudut B adalah B kecil, dan sisi di depan sudut C adalah C kecil. Dalam segitiga ABC berlaku kebalikan teorema Pythagoras, yaitu jika A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat, maka segitiga ABC siku-siku di A. Jika B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat, maka segitiga ABC siku-siku di B. Jika C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat, maka segitiga ABC siku-siku di C. Yang berikutnya adalah cara menentukan jenis segitiga. Dengan menggunakan prinsip kebalikan teorema Pythagoras, kita dapat menentukan jenis segitiga. Apakah segitiga itu lancip ataukah tumpul? Kalian perhatikan gambar A yang pertama. Segitiga ABC adalah segitiga lancip, sehingga nilai A kuadrat akan lebih kecil dari B kuadrat ditambah C kuadrat. Sedangkan gambar yang kedua, yang B, segitiga ABC adalah segitiga tumpul, sehingga A kuadrat lebih besar dari B kuadrat ditambah C kuadrat. Dengan aturan yang sama ya, bahwa A itu adalah sisi di depan sudut A, B kecil adalah sisi di depan sudut B, dan C adalah sisi di depan sudut C. Seperti ini, kita lanjutkan. Dalam segitiga ABC dengan penyelisih ABC berlaku jika A kuadrat kurang dari B kuadrat tambah C kuadrat, maka segitiga ABC adalah segitiga lancip di A. Jika A kuadrat lebih besar dari B kuadrat tambah C kuadrat, maka segitiga ABC adalah segitiga tumpul di A. Contoh soal. Pada segitiga DEF, sisi FG tegak lurus dengan DE. Panjang DG 10 cm. Panjang GE 24 cm dan FG 15 cm. Hitunglah panjang DF dan EF dan juga tentukan jenis segitiga DEF. Penyelesaiannya seperti ini. Kita lihat dulu gambar segitiganya. Segitiganya seperti ini. Kita perhatikan segitiga yang pertama, yaitu segitiga DGF. Kita cari panjang DF kuadrat dengan menggunakan teorema Pythagoras, yaitu DG kuadrat ditambah FG kuadrat. 10 kuadrat tambah 15 kuadrat sama dengan 100 tambah 225 sama dengan 325.
Jadi untuk panjang DF adalah akar 325. EF kuadrat sama dengan FG kuadrat ditambah GE kuadrat. 15 kuadrat tambah 24 kuadrat sama dengan 225 tambah 576 sama dengan 801. Sehingga panjang EF adalah akar dari 801. Jangan khawatir, jangan takut jika memang itu bukan kuadrat sempurna. Dalam bentuk akar juga boleh. Kita lanjutkan pertanyaan yang kedua, yang B. Jenis segitiganya apa? Nah, pada segitiga DEF, sisi terpanjang adalah DE. Diperoleh dari penjumlahan 10 tambah 24 atau 26 kuadrat adalah 1156. Sedangkan DF kuadrat ditambah EF kuadrat, akar dari 325 dikuadratkan dan akar dari 801 dikuadratkan, hasil akhirnya adalah 1126. Karena DE kuadrat lebih besar dari DF kuadrat ditambah EF kuadrat, maka segitiga DEF adalah segitiga tumpul di A. Selanjutnya, penerapan teorema Pythagoras pada soal cerita ada beberapa langkah. Yang pertama, langkah-langkahnya adalah kalian harus membuat gambar atau sketsa berdasarkan cerita dalam soal. Langkah berikutnya, isikan ukuran-ukuran yang diketahui ke dalam gambar. Yang ketiga, gunakan rumus dengan tepat. Yang keempat, jawablah pertanyaan sesuai dengan yang ditanyakan. Contoh soal. Sebuah kapal berlayar ke arah barat sejauh 80 km, kemudian ke arah utara sejauh 60 km. Hitunglah jarak kapal sekarang dari tempat semula. Kita lihat seperti ini gambarnya. Dari titik pusat O ke arah barat 80 km, kemudian ke arah utara 60 km. Dengan penggunaan teorema Pythagoras, maka diperoleh panjang atau jarak kapal sekarang dari O ke U adalah OB kuadrat ditambah BU kuadrat sama dengan 80 kuadrat tambah 60 kuadrat, 6.400 tambah 3.600 atau 10.000 diakar menjadi 100. Jadi jarak kapal sekarang dari tempat semula adalah 100 km. Contoh yang kedua, yang terakhir, seorang siswa ingin mengambil sebuah buku di paling atas pada sebuah rak. Tinggi rak adalah 2,5 meter, sedangkan jarak kaki tangga ke rak adalah 1,5 meter. Berapa panjang tangga yang digunakan siswa tersebut? Nah, kita lihat. A kecil itu 2,5 adalah tinggi rak. B kecil 1,5 adalah jarak kaki tangga ke rak buku. Sedangkan panjang tangga adalah C. Dengan memanfaatkan teorema Pythagoras, maka diperoleh C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. C kuadrat sama dengan 2,5 dikuadratkan ditambah 1,5 dikuadratkan. C kuadrat sama dengan 6,25 ditambah 2,25. C sama dengan akar dari 8,5, hasil akhirnya 2,91 meter atau pendekatannya adalah 3 meter. Demikian yang bisa Ibu sampaikan, semoga bermanfaat, semoga lebih jelas dengan penjelasan sedikit ini. Tetap semangat untuk belajar dan tidak lupa untuk menjaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.